Halo guys, balik lagi bersama channel saya di Bosto Serban Nursery. Nah, di video kali ini di depan Anda ini ada paket datang ya. Ini isinya adalah kaktus koboi ya. Jadi kaktus koboi bentuknya seperti ini. Nah, saya beli kaktus koboi ini ukuran sekitar 20 sentian ya, sampai 30 senti. Jadi ini saya beli online, biasa belum berakar seperti ini guys. Nah, jadi tujuan saya beli kaktus ini adalah sebagai rootstock. Sebenarnya di atas sudah ada beberapa yang saya sudah akarkan ya. Jadi di video kali ini saya pengen bahas bagaimana cara proses pengakarannya. Sekaligus saya pengen coba juga metode baru ya, karena pengakaran biasa ditanam. Cuman saya mau coba eksperimen dengan digeletakin aja. Karena dari senior-senior juga katanya tinggal digeletakin aja nanti akarnya tumbuh. Nah, jadi saya mau coba teknik pengakaran kaktus koboi yang dicuekin aja. Jadi pas baru datang itu, kalau misalnya Anda beli online biasa seperti ini ya. Jadi ini dari dari potongan. Nah, jadi kalau misalnya Anda beli kaktus koboi jangan buru-buruin ininya, jangan buru-buruin jangan buru-buruin penjualnya. Biarin aja kalau misalnya dia kirim lama, karena kalau dipotong gitu ini kan lukanya besar ya. Jadi saya minta request kalau udah kering baru dikirim, nggak apa-apa. Jadi saya sabar aja nunggu. Jadi pas datang kayak begini nih, ini beneran udah kering, jadi kita bisa langsung tanam. Nah, jadi ini kita singkirkan dulu ya si kaktus koboi. Oh ya, satu lagi guys, karena saya beli buat rootstock ya, buat bahan grafting, katanya yang lebih bagus itu adalah kaktus koboi yang tidak berduri. Jadi seperti ini. Nah, jadi saya ada pernah beli, saya nggak mention mau kaktus yang koboi yang berduri apa enggak. Jadi dikirimnya yang ada duri. Nah, itu kata punya selidik, ternyata katanya kalau misalnya yang berduri itu bukannya tidak bisa jadi rootstock, bisa, tapi lebih bagus yang tidak berduri. Karena yang tidak berduri katanya sih lebih lengket. Saya sih belum praktek, tapi nggak apa-apa, ini namanya saya mau perbanyak rootstock. Jadi seperti ini guys proses penanamannya. Nah, saya sudah siapin ya ini. Nah, jadi yang digeletakin aja, ini saya mau digeletakin saja seperti ini guys. Selesai. Jadi saya pakai begini, jadi ntar kelihatan ya akarnya ada apa enggak. Nah, kemudian kalau misalnya yang ditanam itu seperti ini guys. Nah, jadi ini media saya ada sekam bakar sama ini ya, pumais. Tinggal dicelupkan saja dia kalau ditanam. Bebas ya mau menggunakan pot apa, kalau saya pakai pot yang ada aja seperti ini. Jadi si kaktus koboi ini memang terkenal lama berakarnya ya, jangan ditungguin. Tapi kalau misalnya dia sudah berakar itu dia bisa jadi kaktus yang sangat bandel sekali. Jadi kadang kalau kita lupa siram pun, siramnya cuma seminggu sekali, itu dia masih tahan ya. Nah, jadi guys seperti ini. Jadi tinggal ditaruh begini saja. Kalau saya sih nanti di atas saya siram dengan vitamin B1 untuk pertama kali, kemudian saya tidak siram-siram lagi. Nah, jadi ini udah selesai ya medianya. Nah, ini kan kalau misalnya belum ini dia masih itu goyang ya. Nah, nanti di atas akan kita lihat yang sudah berakar. Nah, jadi ini videonya sebentar. Kita pindah dulu ke base camp saya biasa yang di atas. Jadi ini videonya kita skip. Nanti di atas baru kita lanjut videonya. Oke. Nah guys, kita udah balik lagi nih di atas. Nah, jadi ini dua yang tadi di bawah ya. Jadi ini yang ditaruh di media, udah ditaruh di media. Yang ini tinggal ditaruh digeletakin gini saja. Jadi saya menggunakan botol bening seperti ini dan seperti ini. Jadi nanti kita bisa cek akarnya ya. Jadi nggak usah dimainin, diangkat-angkat. Jadi kalau misalnya Anda suka, misalnya ini kan belum berakar ya, diangkat begitu kan gampang. Nah, jadi kesalahan kita tuh adalah suka cek akar seminggu sekali cek akar. Kalau kaktus koboi lebih baik jangan dicek-cek guys, karena untuk yang di belakang ini, nah
Jadi seperti tadi saya bilang, kaktus koboi ada yang berduri ada yang enggak. Nah ini karena saya nggak mention, jadi saya dapat kaktus koboinya yang berduri nih guys. Tuh, jadi ininya ada durinya ya, beda sama kaktus koboi yang lain. Nah jadi kalau misalnya Anda udah sebulan, Anda coba cek aja seperti ini, Anda angkat. Nah kalau yang seperti ini tuh digini-giniin, ini pasti udah ngakar. Nah yang ini juga kemudian sama ya, ini yang sudah berakar. Ini udah nggak usah Anda cek, udah nggak usah Anda bongkar-bongkar. Ini udah garansi jamin kaktus koboi ini udah berakar. Jadi kalau yang belum berakar kayak tadi diangkat seperti ini masih agak doyong ya. Nah jadi ini kan sudah ditanam ya. Nah jadi ini yang ditanam biasa saya pertama kali datang adalah saya siram dengan menggunakan vitamin B1. Nah seperti ini. Sorry ya agak goyang ya satu tangan, soalnya saya sampai basah saja cukup. Ini cukup pembelian air pertama kali ya. Jadi seperti ini guys, siram saja. Biar kelihatan ya, jadi agak goyang-goyang. Siram sampai kuyup. Habis itu udah nggak usah disiram-siram lagi. Nah jadi tujuan saya menggunakan metode yang tadi tanpa ditanam, saya juga mau lihat kalau misalnya bisa berakar ya berarti ini sebenarnya penggunaan vitamin B1 sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Karena kalau didiemin aja ngakar itu kan kita nggak kasih air sama sekali ya. Kalau dia itu metode yang sebelah sana berhasil berarti ya sebenarnya nggak usah disiram pun ya bisa berhasil sih, tinggal nunggu dia berakar baru kita siram. Nah cukup guys. Nah jadi seperti ini. Nah setelah ini juga penanaman jangan ditaruh di bagian yang kena matahari ya. Jadi yang bagian sini memang sudah terkena matahari guys. Nah jadi ini bagian kaktus koboi semuanya yang udah firm ya. Tuh jadi udah pada berakar, kita taruh di sini. Ada juga yang belum berakar, ini masih proses pengakaran ya. Nah jadi ini sebenarnya kemarin ada satu lagi, udah sampai 1 bulan, tiba-tiba dia bagian sininya menghitam guys. Pas saya karena ditaruh di pojokan ya, jadi saya nggak notice gitu. Jadi pas itu dia menghitam, busuk sudah sampai sini ya, udah nggak bisa diselamatin. Jadi ini kosong. Jadi pas saya potong sampai ternyata busuknya udah tinggal sisa segini. Jadi sebenarnya mungkin bisa diselamatin ya ditanam, cuman saya males karena ya cuma sisa tinggal sedikit sekali segini, jadi saya buang saja. Nah ini juga udah mulai agak firm ya, udah mulai mencengkram media, tapi nah yang ini udah lebih mencengkram media. Jadi sebenarnya kalau kaktus koboi itu kesalahan yang pertama adalah Anda sering coba sebulan cek akar deh, Anda angkat, Anda buka. Kalau misalnya dia sudah berakar dan kecil, itu kalau kita tanam kembali itu kan riskan supaya riskan akarnya nggak numbuh gitu loh. Jadi ngambek dia akarnya. Misalnya ntar akarnya luka atau kena potong, bukan kena potong sih, maksudnya copot karena media ya, jadinya ntar kita ngulang lagi prosesnya. Jadi sebenarnya Anda cukup goyangkan saja. Nah ini kan goyangannya masih berasa nih, yang ini masih belum berakar, tapi kalau yang ini ini agak kuat ya goyangannya. Jadi saya asumsikan ini sudah berakar tapi masih sedikit sekali karena belum mencekram media. Nah jadi ditaruhnya pun di tempat yang agak teduh. Nah ini karena saya mau observasi ya, jadi yang ini saya taruh di tempat yang teduh ya, seperti ini. Nanti saya kasih lihat tempatnya. Nah tujuan saya menggunakan ini juga adalah supaya kalau kita berakar, nanti kita bisa lihat ya. Jadi kita gampang monitornya. Nah jadi seperti ini guys, ditaruh di tempat yang teduh. Nah jadi kalau teduh itu tuh ya, nah jadi teduh itu seperti itu ya, tidak terkena matahari langsung. Jadi dia juga aman gitu kalau kita nggak melakukan penyiraman. Jadi diteduhkan saja dahulu sampai dia nanti keluar akar, kira-kira sudah mencengkram media, baru kalau mau siram ya boleh disiram.
Nah, jadi si kaktus koboi ini memang terkenal dia berakarnya cukup lama ya sebagai kaktus dari untuk rootstock. Beda dengan dibandingkan dengan kaktus yang seperti di sana. Ini buah naga ya. Ini kenapa kecil-kecil? Karena saya dapat sendiri dari stokan kaktus saya ya. Jadi kalau ini saya dapat gratis, nggak beli. Kalau Anda mau langsung cepat ya Anda bisa beli aja. Ini sih saya iseng-iseng aja. Udah mulai berakar juga ini, udah mulai mencakar media. Kemudian ada juga ini kaktus yang masih kecil-kecil, Mitrillo. Jadi memang saya lagi ngumpulin rootstock ya nanti ya, buat tujuan jangka panjang. Nah jadi kalau yang si buah naga nanti di lain kesempatan kita bahas ya. Jadi kalau si buah naga itu dari kaktus yang kita beli, yang graftingan, kadang dia masih bisa muncul guys seperti ini. Jadi nanti kalau dia sudah agak besar, kita kasih lihat yang agak besar ya seperti ini. Ini nanti kalau saya sempat ini akan saya potong karena dia juga ini sudah bikin anakan ya. Jadi saya dapat kaktusnya gratis ya. Kaktus yang buah naga itu tinggal dipotong, tanam sendiri. Kalau Anda mau cepat ya tinggal beli. Rootstocknya nggak terlalu mahal sih. Cuman kalau saya memang nanti saya kayaknya dengar sih katanya pertumbuhan rootstock paling bagus itu adalah menggunakan kaktus koboi. Karena selain dia besar dan dia juga bisa membantu ngebus pertumbuhan tanaman jadi lebih cepat besar ya. Jadi sepadanlah dengan proses kita menunggunya karena dia berakarnya juga lebih lama daripada rootstock yang lain. Nah, saya mau kasih info sampai misalnya metode ini berhasil dan ini juga sudah berakar. Walaupun Anda lihat sendiri yang di sana sudah berakar ya. Jadi kita sama-sama nanti lihat prosesnya, kita tunggu videonya beberapa bulan ke depan lah, sebulan lebih mungkin. Oke, sekian dulu videonya, sampai jumpa di skip videonya. Nah, halo guys, nah ini udah updatean setelah kurang lebih hampir 2 bulan ya. Ya anggap aja ini udah 1,5 bulan, belum nyampe 2 bulan sih. Nah, ini yang kita tanam dengan media tanam ya. Jadi tuh, kalau diginiin sudah mencengkram media, ini saya berani garansi kalau ini pasti sudah berakar. Nah, kemudian yang kita taruh begini aja, ini nggak ngakar ya guys ya. Jadi setelah melakukan percobaan ini setelah 1,5 bulan nggak ngakar, dan ini kayaknya nanti saya mau tanam aja. Nah tapi bisa Anda bayangkan guys, kalau kaktus koboi ya, dia walaupun lama ngakar, ini udah kondisi 1,5 bulan mau 2 bulan ini masih hidup guys. Tapi ya bentuknya seperti ini. Nah tapi ini nanti makanya mau langsung segera saya tanam aja di media tanam, langsung saya siram ya, karena ini udah dehidrasi sekali dia. Nah jadi ini kita coba cek ya, kita bongkar. Ini kita pindahkan dulu guys. Sebenarnya sih nggak usah dicek, kalau diginin udah nempel dia pasti sudah berakar guys. Nah ini kita coba angkat ya. Sebentar, saya menggunakan satu tangan ini. Sebentar guys. Nah sorry guys, kita tadi skip dulu ya, kameranya hampir jatuh karena saya menggunakan satu tangan. Nah kita lihat guys, akarnya udah panjang kan, jadi ini udah mencengkram media. Sekalian ini juga saya mau langsung pindahkan aja ya, karena potnya ini kekecilan. Nah jadi si pot dia ini nanti saya pakai buat nah yang itu ya, yang tidak berhasil ngakar. Nah jadi cara mengakarkan kaktus koboi sebenarnya gampang sekali guys, cuma memang pengakarannya itu relatif lebih lama. Jadi kalau misalnya Anda akarin kayak kaktus naga, buah naga ya maksudnya ya, jadi rootstock buah naga itu jauh lebih cepat dibanding si kaktus koboi ini. Nah jadi intinya adalah supaya nggak busuk, jadi penyiraman secukupnya aja. Nah jadi kalau misalnya Anda sering-sering siram, malah itu nanti bisa jadi busuk. Kalau Anda lihat itu kan yang tidak berhasil ngakar selama hampir 2 bulan aja, dia masih tetap hidup aja guys. Nah tapi nanti yang itu ya kita tanam sih supaya dia nggak mati ya, jadi ada chance hidup juga. Nah jadi gini guys, gampang kan kalau misalnya mau ngakarin si kaktus koboi. Nah jadi jangan lupa ikuti terus channel saya dan jangan lupa klik subscribe. Jadi kedepannya nanti tentu saja banyak sekali tips-tips tentang seputar tanaman hias yang eksotis ya tentunya di channel saya, berupa tips-tips dan cara perawatannya. Nah jadi begini saja tutorial cara pengakaran si kaktus koboi. Semoga Anda yang mau mengakarkan kaktus koboi berhasil ya. Nah good luck, sampai jumpa di next video.